ఏం చేస్తావురా? నేనెవరో తెలియకుండా మా అన్నెవరో తెలియకుండా కాయ పొండ కాదు కరెంటు తీగ. థ్యాంక్స్ యా. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Seperti biasa, segenap kru SLMT-TV mendoakan agar sahabat semua sehat selalu dan senantiasa berlimpah rezeki juga kebahagiaan. SLMT-TV balik lagi nih dengan alur cerita keren yang bakal menemani kalian semua. Standby ya, kali ini kita akan menceritakan sebuah film berjudul Kurentega. Film ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda yang berjuang mendapatkan restu dari ayah wanita yang sangat dicintainya. Masalahnya, ayah wanita tersebut adalah seorang yang sangat disegani dan selalu membawa senapan kemanapun ia pergi. Berhasilkah pria ini mendapatkan restu dari sang ayah? Di sini aja ya, klik dulu tombol like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Sudah? Kalau sudah, kita langsung aja ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah mobil polisi menuju kediaman seorang warga. Di sana terlihat tuan rumah bernama Ziva Ramaraju tengah melakukan pemujaan kepada dewa. Polisi tersebut menanyai Ziva tentang kasus pembunuhan yang diduga dilakukan olehnya. Ziva pun mengakui bahwa dia telah membunuh anaknya sendiri beserta kekasih anaknya. Ziva pun kemudian dibawa polisi. Saat di mobil polisi, Ziva flashback mengingat semua kejadian sebenarnya. Ziva Ramaraju adalah seorang tokoh yang sangat disegani di daerah tersebut. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat karismatik dan selalu membawa senapan kesayangannya kemanapun ia pergi. Ia memiliki seorang tetangga yang selalu berselisih dengannya bernama Vera Raju. Vera Raju adalah orang yang suka mengejek Ziva karena tidak memiliki anak lelaki. Suatu hari, karena kesal, Ziva Rama mengiris telinga Vera Raju. Sejak saat itu, mereka selalu berselisih dan bertengkar. Kemudian pada suatu jalan di pinggir desa terlihat seorang bapak tengah mengendarai truk berisi pasir, kemudian bertemu dengan seorang pemuda yang berjalan hendak ke padang rumput untuk menggembala hewan peliharaannya. Pemuda tersebut bernama Raju. Raju kemudian menelpon petugas lingkungan agar menegur penambangan pasir karena bila dibiarkan hal tersebut dapat merusak lingkungan. Petugas kemudian menegur para pembawa pasir tadi. Supir truk kemudian melaporkan hal tersebut kepada bos mereka yang bernama Don Shanker. Don Shanker adalah seorang yang pemarah dengan postur badan tinggi besar. Mendapat laporan dari karyawannya, ia sangat marah dan membenci Raju yang telah melaporkan dirinya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Raju yang sedang makan bersama ayahnya. Raju tinggal berdua saja dengan ayahnya yang sudah cukup tua. Kemudian terlihat seorang gadis cantik tengah bersiap untuk ke sekolah. Ia bernama Kavita, anak bungsu Ziva Rama. Kavita berangkat ke sekolah bersama dengan teman-temannya. Ketika dalam perjalanan menuju sekolah, ia bertemu dengan Raju dan teman-temannya. Raju yang sebelumnya melihat kecantikan guru Kavita bernama Madam Suni, merasa terpukau dan jatuh cinta. Ia kemudian meminta Kavita untuk menjadi kurir yang mengantar surat cinta Raju pada Madam Suni. Ketika di sekolah, Kavita membaca surat Raju sambil tertawa. Ia kemudian dipanggil ke depan dan Kavita menjelaskan bahwa sedang membaca sebuah surat cinta yang ditujukan untuk Madam Suni dari pemuda desa bernama Raju. Madam Suni yang mendapat surat itu pun menolak dan mengatakan bahwa ia tidak mau lagi diganggu oleh Raju. Sepulang sekolah, Kavita kembali bertemu Raju yang menanyakan tentang surat. Kavita berbohong dengan mengatakan bahwa Madam Suni menerima surat itu dan meminta Raju untuk datang ke sekolah esok hari. Mendengar hal tersebut, Raju sangat senang dan langsung berhayal dirinya menari dan bernyanyi bersama Madam Suni. Keesokan harinya, Raju pergi ke sekolah berharap bertemu dengan Madam Suni. Namun, ia justru bertemu dengan ibu tua yang mengatakan bahwa sekolah tutup karena sedang libur. Raju yang kesal kemudian bertemu ayahnya yang meminta Raju untuk menggembala sapi ke lapangan rumput. Ia akhirnya membawa sapi tersebut dan bertemu dengan seorang pemuda kurus yang sangat jorok. Kemudian, Raju juga bertemu dengan Kavita yang juga sedang menggembala sapi.
Raju menanyakan kepada Kavita mengapa ia menyuruh ke sekolah padahal sedang libur. Kavita kemudian mengatakan bahwa mungkin saja Madam Suni ingin bertemu secara personal dengan Raju. Mendengar itu, Raju pun percaya dan merasa bahagia. Keesokan harinya terlihat sekelompok pemuda mendatangi Kavita. Mereka ingin membalas Kavita yang telah memukul salah satu teman mereka. Kavita diolok-olok, bahkan bajunya ditarik hingga robek. Di saat itu, Raju kemudian datang memberikan bajunya untuk dipakai oleh Kavita. Raju yang kesal akan ulah para pemuda itu pun akhirnya menghajar mereka semua dengan begitu hebatnya. Pertarungan ini menjadi semakin dramatis karena turun hujan dan tiang listrik yang rubuh karena dihantam oleh salah satu anggota komplotan yang dihajar oleh Raju. Pertarungan berakhir dengan kemenangan mutlak atas Raju. Mengetahui bahwa Kavita mendapat perundungan, ayah Kavita berpikir untuk menjodohkan anaknya dengan pria pilihannya. Tidak tanggung-tanggung, Sivarama menjodohkan putrinya yang masih berusia 12 tahun dengan seorang bapak tua berumur 30 tahunan bernama Prakash Raj. Thank you, Uncle. Kavita yang menolak perjodohan tersebut tidak bisa berbuat apa-apa karena ayahnya sangat keras. Raju yang mengetahui pernikahan di bawah umur tersebut melalui sebuah spanduk di jalan melaporkan hal tersebut pada polisi. Kemudian saat hari pernikahan, polisi datang menemui Sivarama untuk membujuknya agar mau membatalkan pernikahan tersebut. Awalnya Sivarama menolak, namun polisi tersebut terus bernegosiasi hingga akhirnya Sivarama mau membatalkan pernikahan tersebut. Kavita akhirnya kembali ke sekolah. Ia mengetahui dari temannya bahwa Rajulah yang telah membantunya terlepas dari perjodohan tersebut. Sehingga mulai saat itu, Kavita mulai jatuh cinta kepada Raju. Saat menemui Raju, ia berkata bahwa Madam Suni meminta coklat dan juga surat cinta. Setelah Raju memberikan coklat dan surat, Kavita malah memakan coklat itu sendiri. Kemudian suatu hari Raju diberitahu oleh Madam Suni bahwa Madam Suni akan segera menikah. Dan betapa terkejutnya Raju mengetahui bahwa calon suami Madam Suni adalah seorang bapak tua yang lebih jelek daripada dirinya. Suatu malam, Sivara sedang melaksanakan rapat membahas acara perayaan di desa setempat. Sivara menginginkan acara yang lebih hikmat dengan doa-doa dan penyanyi religi. Ya, kalau di Indonesia mungkin kayak semacam pengajian gitulah ya. Sedangkan Raju ingin acara yang lebih meriah dengan mendatangkan penari. Ya, dangdutan gitulah ya. Perbedaan pendapat itu menimbulkan keributan dan perdebatan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggelar acara masing-masing. Raju dengan acara dangdutannya, sedangkan Sivara dengan acara pengajiannya. Dari dua perbedaan ini, jelas acara Raju lebih banyak diminati oleh penduduk daripada acara Sivara. Kemudian saat melewati acara Sivara, tak sengaja Raju melihat Kavita yang memakai kain sari dan terlihat begitu cantik dan memesona. Raju pun baru menyadari bahwa Kavita adalah gadis yang sangat cantik. Ia pun mulai jatuh cinta kepadanya. Waktu berlalu, Kavita kemudian telah lulus dari sekolahnya. Sivara datang menemui polisi wanita yang dulu memintanya membatalkan pernikahan Kavita. Sivara berterima kasih karena telah menyadarkannya saat itu. Namun polisi tersebut berkata bahwa seharusnya Sivara berterima kasih kepada Raju karena Rajulah yang telah membuat laporan ke polisi mengenai pernikahan anaknya. Sivara yang kesal akhirnya pergi mencari Raju dan menemukannya sedang berada di dekat rumahnya untuk menggoda Kavita. Raju yang ketahuan menggoda Kavita langsung ngeles dan mengatakan bahwa dirinya menyebarkan pesan pada orang-orang agar mau saling mencintai satu sama lain. Damai itu indah coy. Bisa aja ini si Raju. Di kesempatan lain, Raju bertemu dengan Don Shankar dan anak buahnya yang mengendarai mobil. Don Shankar menyuruh anak buahnya untuk menabrak Raju, namun justru ia malah mundur karena ketakutan akibat pernah dihajar oleh Raju sebelumnya. Shankar kemudian marah dan berkata akan melakukan pembalasan pada Raju dan memberinya pelajaran karena telah berani berurusan dengan dirinya. Pada malam hari saat sedang di warung, Raju bertemu dengan Kavita yang sedang membeli henna. Raju mengatakan bahwa dirinya menyukai Kavita, namun Kavita masih sedikit jual mahal. Kemudian Raju pulang, namun di jalan ia dihadang oleh sekelompok penjahat yang ingin membunuhnya. Tak tinggal diam, ia kemudian menghajar semua penjahat tersebut dengan kekuatannya.
Di saat-saat Raju akan menghabisi semua penjahat, tiba-tiba Sivara datang. Raju yang terpecah konsentrasinya akhirnya berhasil dikepung oleh sekelompok orang tadi. Sivara kemudian melepaskan tembakan sehingga membuat orang-orang jahat tersebut lari. Sivara kemudian menolong Raju dan membawanya pulang ke rumah. Di sana Sivara mengatai Raju lemah, sehingga sepulangnya Sivara, ayah Raju meminta Raju untuk membalas Sivara. Kemudian pada malam hari Raju datang ke rumah Sivara diam-diam. Ia menyusup dan mengambil senapan kesayangan milik Sivara. Esok harinya Sivara terbangun dan menyadari bahwa senapannya hilang. Ia sangat khawatir dan gelisah karena baginya senapan miliknya itu sudah seperti anak laki-lakinya. Sehingga ia sangat menyayangi senapan tersebut. Sementara Raju yang telah mengambil senapan malah memainkan senapan itu sesuka hatinya. Sementara anak buah Sivara mendatangi dukun untuk mencari tahu mengenai senapan tersebut. Dukun itu menjelaskan ciri-ciri seseorang yang telah mengambil senapan. Tanpa sadar, dukun itu menyebut ciri-ciri fisik anaknya sendiri. Anak dukun yang merupakan teman Raju kemudian memarahi bapaknya yang telah menyebut ciri-ciri dirinya pada teman-teman Sivara. Dan dengan bodohnya, dukun itu kembali menemui teman-teman Sivara, mengatakan bahwa meskipun ia mengatakan bahwa ciri-ciri pencuri yang ia sebutkan mirip seperti anaknya, bukan berarti anaknya adalah pelaku pencurian senapan tersebut. Tentu, hal itu membuat anaknya justru ditangkap dan ditanyai oleh Sivara dan teman-temannya. Saat temannya sedang diinterogasi, Raju datang membawa senapan dan mengintip. Diam-diam, Kavita datang dan menemui Raju. Ia meminta kembali senapan ayahnya pada Raju. Raju awalnya menolak karena ia ingin memberi pelajaran pada ayah Kavita yang telah menghinanya. Adegan tarik-menarik pun terjadi. Namun sesaat kemudian Kavita meniup Raju dengan lembut. Hal tersebut membuat Raju menjadi terlena dan melepaskan senapan itu kepada Kavita. Akhirnya senapan tersebut dikembalikan kepada Sivara. Kavita mengatakan bahwa senapan itu berada di dapur. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Kavita yang sedang menghadiri pernikahan temannya yang dijodohkan dengan Mr. Prakash Raj, orang yang dulu hampir menikahi Kavita. Namun kemudian pernikahan kembali gagal karena pengantin wanita terus menangis akibat tidak mau dijodohkan dengan Prakash dan ingin menikahi lelaki yang dicintainya. Akhirnya Prakash membiarkan wanita tersebut menikah dengan lelaki yang disukainya. Prakash gagal menikah untuk kedua kalinya. Sedangkan di luar, Raju berusaha menutupi banner besar yang menampilkan fotonya sedang memegang senapan milik Sivara. Ia takut bahwa Sivara akan melihat banner tersebut. Dan benar saja Sivara datang, lalu melihat foto tersebut. Sivara sangat murka mengetahui bahwa dirinya telah dikerjai oleh Raju. Kavita kemudian dimarahi karena telah membantu Raju mengerjai ayahnya. Dan tidak mau mengatakan dengan jujur bahwa Rajulah yang telah mengambil senapan tersebut. Kavita sangat bersedih karena telah dimarahi oleh ayah dan juga ibunya. Kemudian kabar membagongkan datang. Sapi milik Kavita bernama Laksmi terjatuh ke dalam sumur. Orang-orang berkumpul melihat kejadian tersebut. Kavita menangis melihat sapi kesayangannya masuk ke dalam sumur. Kemudian Raju datang dan melompat ke sumur. Ia berusaha membantu menyelamatkan sapi tersebut. Evakuasi berlangsung cukup dramatis hingga sampai pada malam hari. Petugas pemadam kebakaran pun diturunkan untuk membantu evakuasi. Akhirnya setelah proses panjang, sapi tersebut berhasil diselamatkan. Kavita sangat senang sapinya selamat. Ia kemudian menemui Raju dan berterima kasih. Ia bahkan mengatakan pada Raju bahwa Kavita menyukainya. Di kesempatan lain, Raju sedang berjalan di sebuah kebun, lalu motornya mogok dan berhenti. Di saat itu, secara kebetulan ada rombongan Don Shankar. Mereka hendak menyerang Raju. Namun, mobil polisi lewat dan menawari Raju tebengan. Akhirnya, Raju ikut mobil polisi tersebut dan tidak jadi diserang oleh Don Shankar. Pada malam harinya, Raju kembali menyusup ke rumah Sivara. Ia membangunkan Kavita dan mengajaknya mengobrol di dapur. Saat sedang akan berciuman, tiba-tiba Sivara datang melihat mereka. Namun, kemudian Sivara kembali masuk ke kamarnya. Ternyata Sivara memiliki kebiasaan aneh berjalan sambil tidur. Keesokan harinya, Sivara bangun dan mendapati putrinya tidur di dapur bersama Raju. Ia pun murka. Raju yang mengira bahwa Sivara tidur berjalan malah mengolok-olok Sivara. Saat ibu Kavita keluar, ia baru sadar bahwa Sivara telah benar-benar bangun dari tidurnya. Sivara sangat marah kepada Kavita. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali menjodohkan Kavita dengan lelaki pilihannya. Kavita sedih, ia tidak mau dijodohkan. Namun ayahnya mengancam akan bunuh diri jika Kavita menolak. Akhirnya Kavita kembali dijodohkan dengan Mr. Prakash. Teman Sivara kemudian menelpon Prakash yang ternyata sedang melakukan tunangan. Mendapat tawaran untuk menikahi Kavita, Prakash kemudian membatalkan perjodohan tersebut.
Pihak keluarga wanita malah senang pertunangan dibatalkan karena mereka sebenarnya tidak terlalu yakin dengan perjodohan tersebut. Sungguh malang nasib Prakas. Si Farah kemudian mendatangi Raju untuk memberikan undangan pernikahan Kavita. Raju yang mendapat undangan tersebut merasa sedih. Sudah 2 kali ia patah hati. Ia merasa nasibnya sangat menyedihkan. Namun kemudian Kavita mengirimkannya surat. Kavita meminta Raju untuk datang di hari pernikahan dirinya dan membawanya kabur. Kemudian Raju pun datang di hari pernikahan Kavita untuk menculiknya. Kavita akhirnya berhasil kabur dengan menaiki tangga. Ia membawa tas dan dibawa oleh Raju ke stasiun. Saat menunggu kereta, tiba-tiba mereka melihat anak kecil yang bermain-main dengan orang tuanya. Melihat hal tersebut, Raju akhirnya sadar bahwa hal yang dilakukannya adalah hal yang salah. Ia pun akhirnya ingin membawa kembali Kavita kepada kedua orang tuanya. Ia tahu betapa sedihnya hati seorang orang tua mengetahui dirinya membawa putri kesayangan milik mereka. Namun kemudian Don Shankar beserta anak buahnya datang menyerang Raju. Raju yang hanya seorang diri harus melawan Don dan anak buahnya yang main keroyokan. Don menggoda Kavita yang membuat Raju sangat murka. Ia kemudian menghajar Don beserta pasukannya tanpa ampun. Sesaat kemudian setelah menghajar Don beserta pasukan, si Farah datang dan ingin menembak Raju. Namun Kavita menjelaskan bahwa Raju tidak bersalah. Ia bahkan ingin mengembalikan Kavita kepada si Farah. Raju kemudian berkata pada si Farah bahwa ia sangat mencintai Kavita. Ia mengatakan bahwa Kavita adalah segalanya bagi Raju dan berharap si Farah mau merestui dirinya dengan Kavita. Ternyata secara mengejutkan si Farah ini menyetujui hubungan mereka. Bahkan si Farah lah yang membantu Kavita kabur dengan memasang tangga. Si Farah bahkan menyiapkan sejumlah uang untuk dibawa oleh Kavita. Ia melihat Kavita begitu mencintai Raju sehingga ia ingin anaknya bahagia. Ia pun akhirnya merestui hubungan di antara Kavita dan juga Raju. Si Farah kemudian membiarkan Raju membawa Kavita dengan catatan mereka harus menghilang dan tidak diketahui oleh orang-orang. Hal tersebut dikarenakan karena ia tidak ingin kalah taruhan dengan Vera Raju. Jika si Farah kalah taruhan, maka Vera Raju mengancam akan memotong telinga Sivarama. Untuk menutupi kedok tersebut, Sivarama kemudian mengatakan kepada semua orang bahwa ia telah membunuh anaknya beserta dengan Raju. Berita tersebut akhirnya menyebar hingga sampai kepada polisi, sehingga polisi datang untuk menangkapnya. Namun kemudian ketika masih dalam perjalanan, si Farah yang sedang di dalam mobil mendapat telepon bahwa Raju dan Kavita kembali. Si Farah pun dibawa pulang kembali dan tidak jadi dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di rumah, si Farah mengetahui akhirnya bahwa Kavita telah hamil. Sementara Vera Raju pun akhirnya telah sadar dan berdamai dengan si Farah. Akhirnya mereka semua pun bahagia, film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi cerita cinta antara Raju dan juga Kavita. Sebuah drama cinta beda usia yang berakhir dengan bahagia. Bagaimana sahabat? Seru kan filmnya? Semoga sahabat memiliki kisah cinta yang sama serunya seperti kisah cinta antara Raju dan juga Kavita. Dan tentunya berakhir bahagia ya. Saksikan terus video SLMT TV lainnya. Ingat terus untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih sahabat semua sudah setia menyaksikan semua video di SLMT TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.